Kalau untuk yang nasional, alhamdulillah udah beberapa kali pernah ikut Ibu. Salah satunya di saat kelas 10 itu yang pertama kali banget itu ikut ya adalah parlemen remaja. Itu Parlemen remaja. ya betul. Ngomongnya pelan-pelan nanti nggak denger dia. Parlemen remaja. Sensing extrovert itu biasanya volunteer, relawan gitu Iya, ya. Jadi betul. memang suka membantu orang, memang suka bergaul Memberi, sama orang, ya. memberi sama orang itu ternyata itu kamu Iya. hasil Stevennya. Oke. Sebenarnya itu sih paling penting Bu, kita harus tahu tren terkini karena mereka itu tertariknya itu 5 detik awal biasanya di video Ibu. Jadi ya kita harus tahu lagunya apa ataupun isi kontennya apa. Mereka tuh nggak mau yang banyak tulisan gitu Bu di kontennya. Iya sih. Karena apaan sih ini baca aja udah males iya. gitu kan. Jadi mereka maunya yang singkat, padat dan jelas. Generasi Z atau biasa dipanggil Gen Z atau Gen Z adalah generasi yang dianggap tidak sopan, cuek, bahkan menyebalkan bagi sebagian orang. Nah, kita akan ngobrolin tentang forum anak di mana sekarang adalah generasi Z atau Gen Z yang ada di dalamnya di warung mie Gen Z Medland Cibitung. Yuk kita ke sana. Halo pemirsa Daka TV, seperti yang tadi saya sudah informasikan, kita akan ngobrol dengan Forum Anak. Adalah sebuah inisiatif dari pemerintah daerah, dalam hal ini kota dan kabupaten, untuk mengumpulkan anak-anak dalam sebuah forum untuk bisa mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang nantinya akan bermanfaat untuk keberlangsungan anak-anak generasi masa kini untuk mereka di masa depan. Dan alhamdulillah, bagaimanakah nanti forum anak ini akan berpartisipasi? Kita akan cari tahu lebih jauh dengan ada teman saya, teman seumuran. Enggak ya. Ini ada Ananda Marsha Bunga Kamila. Assalamualaikum Marsha. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Marsha ini adalah Ketua Forum Anak Kabupaten Bekasi. Nah, kita akan cari tahu dengan Marsha ini apa sih kegiatan yang biasa dilakukan oleh Forum Anak. Nah, kita tanya-tanya sama Marsha ya. Iya, Marsha, sudah berapa lama jadi Ketua Forum Anak Kabupaten Bekasi? Terima kasih. Oke, baik Ibu. Kalau jadi Ketua Forum Anak Kabupaten Bekasi, ini alhamdulillah baru tahun 2024, masa jabatannya sampai 2026 nanti. Oh, baru ini 2024 kemarin ya. Betul. Oke, sampai 2026. 2 tahun berarti ya. Iya, betul. Dari 2024, ada berapa anak-anak yang terlibat dalam forum anak ini? Kalau dalam pengurus ya Forum Anak Kabupaten Bekasi itu ada 32 32 anak. dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi. Sedangkan kalau misalkan anggotanya itu seluruh anak-anak di Kabupaten Bekasi. Seluruh anak-anak di Iya. Kabupaten Bekasi yang tidak terhitung jumlahnya. Iya, betul. Kita harus tanya BPS kalau jumlahnya ya, berapa anak-anak di Kabupaten Bekasi. 32 itu dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi ya. Betul, tapi belum menyeluruh Ibu. Jadi ada beberapa kecamatan yang double anggotanya. Oh gitu. Jadi ada yang lebih banyak ya. Iya. Biasanya Tambun Selatan tuh. Iya, forum anak ini dibentukkan untuk partisipasi anak dalam pembangunan ya. Nah, partisipasi apa yang dilakukan selama Marsha menjadi ketua forum anak ini? Oke. Kalau misalkan partisipasi forum anaknya itu biasanya kita setiap tahunnya ada musrembang Ibu. Musyawarah bersama para pejabat, para anggota dinas yang ada di Delta Mas, terutama biasanya kita diundang setiap tahunnya untuk memberikan suara anak nih. Karena kita setiap tahunnya juga rutin nih mengadakan suara anak
Jadi suara anak ini tingkat gitu dari desa, forum anak desa ini mengadakan suara anak, lalu misalkan sudah ada hasilnya dibawalah ke kecamatan. Kecamatan forum anak kecamatan ini langsung ke bawah ke forum anak kita Kabupaten Bekasi. Jadi suara anak ini nanti yang akan kita bacakan di depan para pejabat. Seperti itu. Musrenbang musyawarah perencanaan pembangunan ternyata melibatkan anak-anak untuk Iya, musrenbang harus itu. wajib itu. Oh, biasanya dalam bentuk apa melibatkan anak-anaknya ini? Dalam melibatkannya biasanya kalau misalkan mereka mengadakan suatu perencanaan gitu, Bu, perencanaan yang mengharuskan ada suara anak itu pasti wajib banget gitu dari DP3A mengharuskan para dinas itu untuk mengundang kami forum anak. Oh gitu. Iya. Oke, jadi yang menaungi forum anak ini adalah DP3A. Singkatannya? Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bekasi. Oke, kirain lupa. Iya, sebelum akhirnya terlibat dalam forum anak ini, Marsha apa sih yang menggerakkan Marsha untuk mau jadi ketua lagi ya forum anak ini, masuk dalam forum anak ini? Sebenarnya nggak ada tertarikan untuk jadi ketua ya, karena saat itu pemilihannya asal daftar aja nih mau jadi anggota, dan ketertarikan saya sebenarnya jadi klaster 4 yaitu khususnya ke pendidikan. Tapi ternyata setelah masuk seleksi saya masuk ke top 6 pemilihan jadi ketua ataupun wakil ketua dan BPH gitu. Ternyata pas itu tesnya itu berbicara secara langsung visi dan misinya di depan para pejabat, bupati, terus dinas-dinas yang lainnya di depan situ banyak para pejabat berbicara tentang visi misi yang akan kita sampaikan gitu di forum anak, dan ternyata itu pemilihannya secara vote gitu Ibu, jadi seluruh anak Kabupaten Bekasi ada ribuan yang memberikan suaranya siapa nih yang cocok menjadi ketua, dan alhamdulillah saat itu saya mendapatkan 300 lebih suara untuk menjadi ketua. Sebenarnya dipilih secara langsung gitu oleh anak-anak di Kabupaten Bekasi. Oh, dipilihnya melalui apa? Dipilihnya melalui G-Form gitu. G-Form, oke. Iya, kalau forum anak mungkin banyak anak-anak yang di Kabupaten Bekasi atau di seluruh Indonesia nggak tahu kalau ada forum anak. Ini apa yang akan dilakukan oleh Marsha mungkin biar bisa lebih mengenalkan forum anak, dikenal lagi gitu? Betul banget, itu menjadi salah satu permasalahan sih Bu. Kalau misalkan banyak banget ternyata yang belum kenal dengan forum anak Kabupaten Bekasi. Dan salah satu rintangan juga untuk kami akhirnya kami buat suatu program saat itu, ialah kita ikut ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang edukasinya tentang perkenalan dulu nih, perkenalan apa sih forum anak Kabupaten Bekasi. Ternyata anak-anak di Kabupaten Bekasi ini punya hak, punya ladang untuk kita berbicara tentang apa sih yang kita pengen nih sebagai anak. Karena kan kebanyakan anak-anak kayak kita ini misalkan pengen beasiswa kah, ataupun banyak pelecehan, banyak kasus pembulian di Kabupaten Bekasi itu tinggi banget ya Ibu, terutama tentang pelecehan. Dan ini kita tuh sebenarnya pengen jadi naungan itu, jadi wadah untuk mereka bisa berteman dengan kita, bisa bersahabat dengan kita gitu. Jadinya kita kemarin ke beberapa sekolah sih, karena izinnya juga susah. Jadi kemarin kita 10-an ada sekolah sih Bu untuk kita cangkup untuk memperkenalkan forum anak Kabupaten Bekasi. Dan pastinya kita lewat sosial media juga Ibu, sosial media forum anak Kabupaten Bekasi. Ada akunnya ya? Ada pasti. Apa namanya? Namanya Prakbusi nih teman-teman. Prakbusi? Iya, Prakbusi. Perak Busi. Oh, Perak Busi. Iya. Kenapa namanya Perak Busi? Perak Busi belum tahu, karena dari angkatan-angkatan sebelumnya udah gitu kayaknya singkatan dari Persatuan Remaja dan Anak Kabupaten Bekasi. Oh gitu, kenapa nggak forum anak aja gitu, lebih mudah? Biar beda dari yang lain sepertinya Ibu. Padahal sebenarnya lebih mungkin lebih familiar ya forum anak ya, nama akunnya juga forum anak gitu ya, tapi ternyata dulu seniornya berpikir lain mungkin ya. Iya, waktu belum jadi anggota forum anak, pendaftarannya itu tahu informasinya dari mana Marsha? Dari Instagram. Kebetulannya sebelum mereka open rekrutmen, saya udah pengen banget tertarik gitu di forum anak Kabupaten Bekasi, karena ngelihat kegiatannya seru banget gitu sama anak-anak, bisa seru-seruan, bisa ketawa ketiwi. Terus jadinya saya tungguin terus tuh open rekrutmen di Instagramnya, dan alhamdulillah saat itu buka. Apa nama Instagramnya? Prakbusi tadi. Prakbusi itu. Iya. Oh, jadi informasinya semuanya ada di situ. Betul. Oke. Baik, itu tadi Perak Busi. Di Instagram ya, kalau ada teman-teman yang dari warga Kabupaten Bekasi ingin putra-putrinya atau diri sendiri ya pengen masuk dalam forum anak, bisa di follow tuh ya akun Instagram Perak Busi. Ini ada persyaratan tertentu nggak Marsha? Kalau persyaratan setiap tahunnya sepertinya berbeda Ibu. Beda-beda. Ya, saat itu saya
hanya video tentang keresahan kita di anak-anak Kabupaten Bekasi. Misalkan nanti dari klaster 1 sampai klaster 5 kita pilih temanya, kemudian kita membuat video tentang keresahan tersebut dan biodata diri seperti CV ataupun resume yang pernah kita lakukan. Oh gitu. Emang apa yang pernah dilakukan sama Marsha? Kalau belum banyak sih. Oh Boy. ya. Mungkin saat SMP seperti hafalan tahfiz, terus saat kelas 10 seperti parlemen remaja, ataupun pernah ikut olimpiade Islamik juga. Dan belum banyak sih sebenarnya Ibu beberapa kegiatan. Mungkin join organisasinya aja yang lebih banyaknya. Oh gitu. Tapi memang Marsha senang berorganisasi ya? Senang banget. Oke. Apa yang menyebabkan Marsha suka berorganisasi? Padahal kan generasi-generasi sekarang nih kumpul-kumpul tuh semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Karena kebetulan aku punya Stephen Sensing extrovert gitu. Ah ya. Jadi emang budi itunya enaknya ketemu orang Ketemu gitu. orang. Extrovert. Jadi kalau misalkan nggak ketemu orang sepi, nggak ada dorongan gitu sendiri untuk bisa maju. Jadi kalau misalkan ketemu teman-teman yang lain, apalagi yang teman-teman yang lebih hebat, yang lebih keren dari aku, jadi ada motivasi sendiri gitu kayak aku kayaknya bisa seperti dia. Niat loh sampai ikut tes Stephen dan hasilnya adalah ekstrovert. Betul. Dan memang harus ketemu sama orang untuk melampiaskan ya semua yang ada dalam dirinya Marsha ya. Betul banget. Nah, Marsha masih sekolah kan? Masih, Mas. Kelas berapa? Kelas 12. Akhir. Usianya berapa? 17 tahun. 17 tahun kelas 12. Iya. Wah, ini 17 tahun kita dulu lagi ngapain ya? Marsha udah jadi ketua forum anak kok. Saya lagi mengingat-ingat 17 tahun saya lagi ngapain waktu itu. Oh, masih sekolah. Nah, kan ini organisasi forum anak ini khusus di Kabupaten Bekasi ya. Tapi sebenarnya Marsha ini pernah ikut yang nasional. Apa itu Marsha? Kalau untuk yang nasional, alhamdulillah udah beberapa kali pernah ikut Ibu. Salah satunya di saat kelas 10 itu yang pertama kali banget itu ikut ya adalah parlemen remaja. Itu Parlemen remaja. Ya, betul. Ngomongnya pelan-pelan nanti nggak denger dia. Parlemen remaja nih teman-teman. Jadi kita yang anak-anak gini ya SMA ini merasakan gimana rasanya menjadi seorang parlemen, menjadi seorang DPR anggota RI. parlemen ya. Iya. Itu seru banget teman-teman, harus ikut banget. Dan saat itu kan aku masih kelas 10 ya. Jadi banyak banget pelajaran sih yang bisa aku dapetin, seperti cara adaptasi sama orang-orang dari senasional teman-teman, dari Sabang sampai Merauke yang beda banget gitu sama kita kan. Jadinya aku di sana banyak diemnya, banyak belajar sama teman-teman bahasa baru, budaya baru. Dan saat kelas 11, kelas 12 ikut lagi tentang kegiatan-kegiatan nasional ini, jadi belajar banyak. Ternyata nggak usah malu-malu teman-teman sama teman-teman yang lain. Itu menjadi teman kita, menjadi silaturahmi kita gitu. Kalau misalkan kita tiba-tiba punya rezeki bisa ke Papua, jadinya kita punya kenalan di sana, ataupun ke Bali kita punya kenalan di sana. Jadi menurut aku teman-teman nggak usah malu-malu gitu. Jadi so asik aja, so kenal, so deket aja gitu sama teman-teman yang lain. Ini yang sering dilupakan oleh generasi kamu ya, generasi Z masuknya ya. Itu adalah networking. Networking itu penting banget ya. Jadi nggak cuma satu circle aja ya yang temenannya, tapi seluruh Indonesia loh. Marsha seluruh Indonesia temennya. Nah, waktu itu informasinya dari mana Marsha? Lagi-lagi dari Instagram sih. Oh, bener-bener sosial media Iya, itu ya. Harus bener-bener manfaatin sosial Dimanfaatkan media. betul. Apa nama Instagramnya? Instagramnya Parlemen Remaja. Oh, ada juga Ada. Parlemen Remaja tadi Perak Busi. Pokoknya pantengin lah untuk Anda yang mungkin umurnya berapa kisarannya? Kelas 10, 11, 12 SMA Oh, sederajat. 10, 11, 12. Kelas 10, 11, 12 bukan usianya ya. Jadi rentang usia segitu bisa ikutan kegiatan yang bermanfaat. Tadi kalau Marsha ada Parlemen Remaja, kemudian Forum Anak. Nah, Parlemen Remaja ini menarik nih Marsha. Dulu apa persyaratan untuk bisa masuk? Saat persyaratannya itu saat tahun aku ya 2022 itu ada esai dan video gimana kalau misalkan aku jadi DPR. Dan terutama pastinya CV dan portofolio seperti itu. Esainya itu setiap tahunnya beda-beda nih Bu temanya. Dan di tahun aku itu tentang data pribadi. Privasi. Data privasi, data Iya, pribadi. Oke. Itu melakukan apa? Videonya gimana? Kalau Masih ada nggak? aduh masih ada, itu jelek banget sih masih ada Sekarang videonya. lihatnya jelek ya, padahal bisa kepilih loh. Tentang esainya itu
tentang 3 fungsi DPR RI sih Bu yang paling dimasukin, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Itu yang harus kita perbuat gitu di esai dan di video. Di videonya ini kita menggambarkan esai yang sudah kita buat. Oh Seperti itu aja sih, gitu. Bu, ya. Jadi tulis esainya dulu, terus Iya. baru bikin videonya. Betul banget. Oh. Jadi seakan-akan kita promosiin sih ke masyarakat gitu, biar masyarakat pilih kita gitu. Jadi seandainya aku menjadi parlemen remaja, aku akan berbuat seperti ini. Seperti itu sih. Berapa banyak esainya? Esainya Berapa lembar maksudnya? saat itu, aduh lupa ya Ibu, 1.500 kayak 1.500 maksimal. kata ya? Iya, 1.500 Oke. maksimal. Iya. Jarang-jarang anak segini nulis esai loh. Saya aja jarang-jarang ya nulis esai. Emang suka nulis? Kebetulan enggak sih sebenarnya Ibu. Tapi demi Iya, ya. demi sebuah Demi event. konten. Demi sebuah pengalaman baru. Iya, betul. Jadi Harus dipaksakan. Dipaksakan lah itu sih esainya ya. Esainya tadi demi lagi. Esainya tadi ya, tentang yang 3 itu tadi. Iya, 3 fungsi DPR. 3 fungsi DPR RI. Pengawasan, legislasi dan anggaran ya. Nggak ngerti, iya. Dulu juga sama, Marsha juga nggak ngerti betul, mungkin. betul Tapi ya karena ketidakngertiannya itu dia cari tahu untuk gimana caranya biar tahu. Nah waktu itu nulis esainya melakukan investigasi kah atau cuma googling atau gimana? Iya cuma search aja sih Bu, sama nanya-nanya ke guru paling. Karena kan belum ada kenalan saat itu ya yang orang DPR-nya langsung. Jadi banyak search aja misalkan undang-undang saat itu yang bermasalah apa sih yang harus diperbaiki, yang harus dikaji ulang gitu. Ataupun misalkan ingin berbuat sesuatu apa nih untuk data privasi, seperti itu aja sih. Ngomong-ngomong tentang guru, kamu punya mentor untuk melakukan ini semua kah? Pasti Siapa banget. gerangan orang di balik ini semua? Pasti banget. Punya guru dari SMP itu selalu coaching aku gitu. Namanya Pak Dedi Muswanda. Itu beliau selalu support sih alhamdulillah. Walaupun kadang saran dan kritiknya itu bener-bener Menusuk. Iya bener-bener menusuk. Tapi itu yang ngebentuk kita saat sampai sekarang gitu. Alhamdulillahnya selalu siap sedia gitu. Kalau misalkan aku butuh bantuan, butuh saran ataupun masukan saat ada kegiatan-kegiatan. Pak Dedi itu guru SMP? Dia ya dari SMP. Oh. Sampai SMA sekarang. Oh, masih dalam satu yayasan Iya, ya? betul. Oke. Apa yang dilakukan Pak Dedi? Itu pertama tadi tes Tivin Ibu. Beliau yang mengajak saya tes Tivin saat Dibayarin nggak? enggak saat itu SMP. Sepertinya enggak sih Bu, Oh, enggak iya. dibayarin ya. Dan itu saat saya kenal diri sendiri Bu. Saya sensing extrovert itu banyak banget merubah hidup saya gitu. Jadinya saya tahu tentang diri saya, ternyata saya lebih ke otak kiri dan ekstrovert gitu. Artinya nggak bisa sendiri gitu, muncul motivasinya harus dari orang lain. Oleh karena itu Pak Didi mungkin banyak coachingnya. Sebenarnya saya nggak ke masyarakat sih, lebih apa ya, kalau di Steven-nya itu nggak ke masyarakat, kayak misal matematika, lebih ke arah logika gitu. Tapi ternyata passion saya itu lebih ke organisasi, lebih ke masyarakat. Jadi mungkin kata Pak Dedi, saya harus 2 kali lebih kerja gitu otaknya kalau ke masyarakat, karena harusnya lebih ke logika, lebih yang ke bos gitu, ke manajemen gitu. Seperti itu. Oh, sensing extrovert itu biasanya volunteer, relawan gitu Iya, ya. Jadi betul. memang suka membantu orang, memang suka bergaul Memberi, sama orang, iya. memberi sama orang itu ternyata itu kamu Iya. hasil Steven-nya. Oke. Dari hasil Steven itulah akhirnya Pak Dedi mengarahkan Iya, apa yang betul. harus kamu lakukan. Dan informasi-informasi itu datangnya dari Pak Dedi juga. Iya. Informasi event-event itu saya cari sendiri Cari Bu. sendiri. Iya. Lalu konsultasi ke Pak Dedi. Betul. Wis, keren. Emang harus ada mentor dan pembimbing ya, nggak bisa jalan sendiri. Karena kalau jalan sendiri ya bingung nanti kamunya juga ya. Termasuk juga dalam penulisan esai Pak Dedi yang memberikan masukan. Kalau esai ada lagi guru bahasa Inggris saya, namanya Pak Aldi Ferniawan. Itu yang khusus secara esai. Untuk menulis. Iya betul. Oh, Karena beliau juga menulis beberapa buku Ibu, jadi saya minta ajarin tentang penulisan yang benar dan baik. Wah, alhamdulillah ya Marsha dikelilingi oleh orang-orang hebat ya. Dan ini kalau boleh tahu supportnya orang tua atau gimana disupport atau perannya orang tua dalam kesuksesan Mas Marsha. Saya boleh bilang sukses ya karena udah umur segini udah Amin ya Allah. keren loh. Amin. Gimana? Kalau orang tua secara khusus karena
beliau bukan tentang pendidikan yang tinggi ya. Jadi mungkin secara misalkan masukan kritik terhadap kegiatan itu belum gitu. Tapi secara support kayak dibebaskan gitu. Karena banyak banget kan orang tua yang terbatasan gitu, anaknya dibatasin, jangan ikut ini, jangan itu, ini takut gitu kemana-mana iya, gitu. betul. Dan alhamdulillah kalau misalkan untuk kebebasan saya dibebasi, misalkan saya ke Bandung sendirian naik kereta itu alhamdulillah diperbolehkan. Beliau izinkan saya mungkin secara ekonomi, secara izin itu alhamdulillah sih bebas banget itu. Alhamdulillah. Ya, diberi kepercayaan sih paling penting itu. Berapa bersaudara Marsha? 2, saya anak pertama, dan punya adik kelas 8 SMP. Oh, jadi 2 bersaudara dan benar-benar Marsha anak pertama yang menjadikan contoh untuk adiknya. Amin, Ya. ya Allah. Nah, ini sebenarnya Marsha kalau dilihat tadi dari 2022 parlemen dulu ya sebenarnya ya. Terus 2024 ini akhirnya jadi ketua Forum Anak. Iya. Sebenarnya organisasinya itu sendiri sudah dilakukan sejak kapan? Suka Oh, organisasinya? Organisasi SMP paling OSIS sih, Bu. Kelas berapa tuh? Kelas 8 kayaknya. Kelas 8 baru boleh jadi Iya. anggota OSIS ya. Oke. Kelas 8 SMP. Dari situ sebenarnya pas SMP itu belum kemana-mana sih Ibu, belum keluar. Saat SMA baru ada beberapa tawaran organisasi seperti saya ikut komunitas relawan garis terdepan. Terus apa ya? Komunitasnya sebenarnya secara online sih yang lebih banyak Ibu. Kayak komunitas secara literasi. Terus komunitas, saya juga menciptakan komunitas sendiri Ibu. apa tuh? Sama teman-teman bertiga ini udah kemana-mana bertiga. Terus ya akhirnya kita kayaknya bikin komunitas seru deh. Terus akhirnya kita menciptakan Muslim Youth Leadership Forum gitu. Jadi kita pengen menjadikan itu pemuda-pemudi di Indonesia ini menjadi leader gitu, menjadi pemimpin. Dan ini udah berjalan setiap minggunya, biasanya kita ini Ibu les gitu kan anak-anak sekitar rumah. Oh, ngasih les. Iya, ngasih les Oke. bahasa Inggris, matematika, dan kita udah ngadain event tuh 3 event besar, yaitu saat bulan Ramadan kita memberikan yatim piatu gitu memberikan. Tapi kita beda harfiahnya Ibu. Biasanya kan kalau yatim piatu kan kita kasihan gitu ya, secara ngasih cuma-cuma. Tapi kita memberikan edukasi dan memberikan mereka kesempatan untuk diskusi gitu FGD tentang bagaimana anak-anak ini tuh jangan putus asa, kalian tuh jangan putus asa gitu, mentang-mentang misalkan kalian latar belakangnya seperti ini, tapi kalian tuh bisa loh menjadi leader di masa depan nanti. Jadi kita memberikan kesempatan kepada mereka berpikir gitu, bagaimana mereka ini bisa mengubah dunia gitu, mengubah diri sendiri itu menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita juga ada KLC Quran Leadership Camp tahun 2024 dan kemarin banget baru tahun 2025. Ini teman-teman sekolah yang kita ajak untuk mengabdi kepada masyarakat kemarin di Curug Hiji, Kabupaten Bogor. Oh, ini teman-temannya Marsha, Iya. bertiga itu foundernya. Iya, Sudah betul. punya berapa anggota? Anggotanya kebetulan teman-teman sendiri, teman-teman sekolah ada 20-an sih. 20-an, baru Iya. 20-an ya baru. Setelah ini mungkin bisa lebih banyak. Amin, Keren ya loh Allah. bikin FGD. Forum group discussion yang apa namanya, nggak semua anak mungkin ngerti apa FGD gitu ya. Tapi beliau udah ngerti loh. FGD ya. Itu komunitas yang akhirnya karena Marsha senang aktif dibikinlah sama teman-temannya ini dan punya anggota masih teman-teman sekolah ya. Iya, betul. Oke, menarik ya. Tapi kayaknya kita harus minum dulu Marsha, karena kayaknya Marsha udah ini agak gimana gitu ya. Kita minum dulu yuk. Oh iya, boleh. Minum dulu sebentar ya. Ini mie-nya mie Gen Z, kopinya kopi Mino di Medland Cibitung. Yuk. Enak ya, gimana mie-nya? Enak, enak. Enak ya, lebih enak dari yang sebelah Aduh. kan ya. Ya, kita masih ngobrol sama Marsha Bunga Kamilia yang merupakan Ketua Forum Anak Kabupaten Bekasi. Kita masih berbincang-bincang tentang ternyata anak Gen Z ya, sesuai dengan nama mie-nya. Ini bisa berorganisasi, bisa, saya bilang sih ya, mungkin kalau Marsha bilang belum sukses, tapi saya bilang untuk usia segini udah lumayan ya dengan segala pengalamannya yang mungkin kita saja yang udah tua-tua tuh nggak punya pengalaman kayak Marsha di usianya, di usia dulu ya. Alhamdulillah. Nah ini kembali lagi ke
Forum Anak Kabupaten Bekasi. Sejauh ini dari bulan apa kemarin 2024 dilantiknya? Bulan Maret Ibu. Jadi udah mau setahun ya berarti Iya. ya. Sudah melakukan apa aja Marsha? Kalau sudah kegiatannya sebenarnya banyak banget Ibu ya. Mungkin kita lebih banyaknya itu ketika diundang oleh para dinas gitu untuk ikut serta dalam rancangan gitu. Dan kita memberikan biasanya diskusi ataupun kan memberikan suara ketika sesi tanya jawab untuk anak-anak Kabupaten Bekasi. Dan untuk kegiatannya lagi kemarin kita juga banyak ikut kegiatan Botram, yaitu kolaborasi antar dinas yang di satu pintu gitu. Misalkan di sekolahan ataupun di sebuah kecamatan, kita biasanya jadi tangan panjang DP3A Ibu untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi khususnya kepada anak-anak Kabupaten Bekasi tentang permasalahan-permasalahan anak. Kalau misalkan untuk kegiatan yang kita olah sendiri gitu, kemarin kita ke sekolahan juga sama Ibu, tapi kita kerjasama dengan dinas perpustakaan keliling gitu, Oh, dinas ya. apa ya, Ibu? Perpustakaan daerah ya. Perpustakaan daerah. Kita kemarin kerjasama dengan beliau dan mengundang beliau gitu untuk mobil perpustakaan kelilingnya itu hadir di sekolahan yang kita ajak kerjasama seperti itu Ibu. Kalau misalkan rencana 2025 ini kita pengen banget adain acara Hari Anak Nasional gitu Bu, secara Kabupaten Bekasi karena kebetulan belum pernah Ibu. Oh iya. Ya, dan butuh sponsor yang begitu banyak ya Ibu. Jadi kita mulai dari sekarang gitu udah mulai persiapan untuk ngerancang nanti di bulan Juni, Juli Ibu untuk acaranya seperti itu. Dan doain aja 2025 ini lebih banyak sponsornya Ibu. Iya, Kita bupatinya banyak baru lagi kan ya. amin. Pak Anak Bupati muda lagi ya. bupatinya. Harus cinta anak ya dengan mensponsori acara anak. Amin ya Allah. Iya, ya selain itu mungkin apakah dalam ada mungkin di Kabupaten Bekasi ada undang-undang atau regulasi yang mengatur tentang anak-anak itu ikut dilibatkan nggak sejauh ini? Kalau untuk hal itu Belum sih. Karena memang belum ada mungkin yang berkaitan dengan anak-anak Iya, ya. belum. Jadi belum ada dilibatkan. Tapi sejauh ini kalau boleh mengusulkan, punya usul nggak Marsha? Kalau untuk mengusulkan paling itu aja sih Bu untuk mengurangi permasalahan anak-anak, masalah yang di anak-anak Kabupaten Bekasi. Ya. Apa tuh yang paling utama? Paling utama sebenarnya pelecehan seksual, kekerasan seksual yang membuat kita sedih sih Bu, pasti tinggi banget kita Bu, termasuk di Jawa Barat itu tinggi banget kasusnya. Dan tawuran juga ya, apalagi tawuran. Daerah-daerah sekitar kita di sekolah, aduh itu sangat miris banget ya Bu, kayak anak-anak SMP udah bawa celurit, bawa golok, bawa hal tajam lainnya gitu. Itu senjata tajam ya. Ya miris banget sih. Paling pengennya sih pemerintah ini lebih fokus gitu untuk bisa mengurangi permasalahan-permasalahan anak gitu, karena ya anak-anak ini yang akan menjadi generasi selanjutnya gitu. Jadi kalau misalkan melihat anak-anak yang sekarang udah berbicara kotor sejak dini ataupun banyakan main gadget dan hal sebagainya, itu gimana gitu masa depan kita gitu sih. Ya, masalah bullying juga ya. Iya benar banget Ibu. Bullying di Kabupaten Bekasi juga lumayan tinggi ya. Itu apa yang kalau boleh mengusulkan, apa yang akan diusulkan untuk meminimalisir bullying, Marsha? Kalau untuk meminimalisir sebenarnya pengennya kita menimbulkan kesadaran sih Bu, menimbulkan kesadaran dulu gitu, karena percuma gitu kalau misalkan anak-anak kita kasih peraturan A, B, C, D yang begitu miris yang menekan mereka. Misalkan mereka menurutinnya itu di sekolah aja gitu, bisa aja mereka melakukan hal itu di luar sekolah gitu Bu. Jadi pengennya sih gimana caranya kita bisa menimbulkan kesadaran itu, pastinya pengen kerjasama gitu, pastinya pemerintah itu yang punya kuasa lebih tinggi gitu. Sebenarnya kita forum anak ini nggak punya kuasa apa-apa gitu tanpa pemerintah, karena kalau misalkan kita berkegiatan A, B, C, D itu harus dengan izin mereka gitu Bu. Jadi kita nggak bisa berbuat seenaknya ataupun semau kita gitu Bu. Jadi ya dari pemerintahnya sendiri bagaimana mengizinkan kita dan membebaskan kita untuk memperlakukan apapun. Paling pengennya sih edukasi Bu. Edukasi ya, penting ya. Edukasi. Nah, ngomong-ngomong tentang edukasi, sekolahnya di mana dari tadi lupa? Pak Guru, Bu Guru, maaf ya. Sekolahnya di mana, Marsha? Kalau sekolah kebetulan ada 2 sekolah nih Bu. Kalau skala induknya di SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Kalau sekolah tempat kegiatan belajarnya di The Usmani Leadership School. Ibu. Gimana? The Usmani The Leadership Usmani. School. Oh, The Usmani Leadership School. Sekolahnya apa itu? Di sekolahnya bertepatan di Alam Pesona Mandajaya perumahan, dan itu kegiatannya lebih
fokusnya ke pelajaran-pelajaran yang agama Ibu. Agama. Leadership-nya? Leadership-nya juga pasti kita dibimbing dengan 5 elemen nih Ibu. Yang pertama spiritual, terus leadership, public speaking, ya terus finansial juga kita belajar dan entrepreneur. Kita juga setiap minggunya ada kegiatan belajar untuk berjualan gitu di sekitar sekolah. Oh gitu, that's why ya Dedek Marsha ngomongnya lancar karena ternyata ada kelas public speakingnya juga leadershipnya ya, keren. Itu di mana tadi Pesona Alam Cibitung. Alam Pesona. Alam Pesona Cibitung. Alam Pesona Wanajaya. Oh Wanajaya Cibitung. Iya, betul. Oh iya. Oh, itu udah salah satu, itu dari SMP atau SMA? Dari SMA aja Ibu. Dari SMA, itulah akhirnya kenapa Marsha lebih tertata ngomongnya atau gimana gitu, karena diajarkan di sana. Iya betul Ibu. Oh iya. Baru tahu ya, aku juga. Iya, di sekolah sebelum di Usmani Leadership School Cibitung, Wanajaya. Berarti di SMP-nya SMP? IT Alfat. Alfa, oke. Kalau sekarang nih kan saya sama Marsha kita beda generasi, gap generasinya jauh banget gitu ya. Kalau Marsha sendiri kan Gen Z itu dikenal sebagai orang yang generasi yang cuek, Strawberry, lemah, nggak bisa di ini sedikit, apalagi di dunia kerja sekarang banyak yang mengeluhkan nggak bisa ditegur dikit besoknya nggak masuk. Nah kalau Marsha sendiri melihat sekeliling Marsha, teman-teman Marsha, bener nggak sih begitu? Sebenarnya setuju Oh sih, iya. setuju karena bener sih Bu, kalau misalkan kita generasi Z ini mungkin mudah baperan sih Bu, lebih tepatnya ya. Karena beda generasi, beda pergaulan juga ya Ibu. Teman-teman kita ya kebanyakan seperti ini gitu, bahasanya udah beda dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan pendapat itu aku setuju, tapi kalau untuk pendapat generasi Z sepenuhnya seperti itu enggak sih Bu, karena kebetulan sekeliling teman-teman dekat aku ya Bu, itu alhamdulillah sama seperti aku sih Bu. Beliau punya cara berbeda memandang Gen Z gitu. Jadi latar belakangi Gen Z itu berbeda gitu, bukan generasi strawberry ataupun generasi yang lain-lainnya yang jeleknya tentang Gen Z gitu. Alhamdulillahnya teman-teman saya ini punya mental baja lah gitu sepertinya. Jadi tidak boleh digeneralisir ya. Kalau Gen Z itu begitu, ternyata nggak semuanya teman-temannya Marsha nggak begitu ya. Tapi ada kan, tidak menutup mata kalau ada yang begitu ya. Nah untuk yang begitu itu kepingin diapain sama dia, karena kan ketua forum anak tuh harus juga menaungi anak-anak yang begitu. Tadi apa yang mungkin kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Marsha sebagai ketua forum anak? Kalau untuk teman-teman yang seperti itu sebenarnya greget juga sih sendiri ya. Paling lebih banyak diajak sih Bu, diajak dan diberi contoh nyata gitu. Kalau misalkan kalian seperti ini terus gitu, males-malesan ataupun melehoi-melehoi gitu, nanti kalian ya akan seperti ini. Karena kebanyakan Gen Z itu nggak suka dipaksa Ibu, misalkan ayo ikut, itu mereka malah apaan sih? Nggak mau gitu. Tapi mereka tuh harus pelan-pelan ataupun dikasihnya hal yang nyata, ataupun mereka kebanyakan FOMO gitu Bu, FOMO yang ngetren dikasih contoh nyata, misalkan aku juara 1 dapat 5 juta. Nah, mereka biasanya lebih tertarik hal seperti itu Ibu, yang udah ada contoh nyatanya, mereka lebih ingin dilaksanakan gitu. Karena kebetulan anak-anak Gen Z ini udah kenalnya sosial media gitu ya, mungkin aku lebih banyak melakukan kegiatannya di sosial media sih Ibu. Misalkan kita personal brandingnya itu lebih banyak sosial media, bikin video-video tren TikTok, jedak-jeduk ataupun hal edukasi lainnya itu di sosial media yang ngetren gitu, yang membuat mereka pengen nonton dan membuat mereka motivasinya itu muncul. Mungkin lebih kegiatannya di sosial media Ibu. Tips and trick dari Marsha untuk menghadapi generasi Z yang nggak mau dipaksa-paksa ya. Punya TikToknya juga atau baru mau akan bikin? Kalau TikTok belum Bu. Nah bikin Marsha, Forum Anak Kabupaten Bekasi. Oh kalau TikTok Forum Anak Kabupaten Bekasi ada, kalau pribadi belum. Oh iya, udah nggak usah. Forum Anak aja. Iya kalau Forum Anak ada, teman-teman jangan follow. Oh gitu, ada Forum Anak. Ada, Forum Anak Kabupaten Bekasi namanya. Kontennya apa? Kontennya sama, untuk edukasi anak-anak. Jedak-jeduk? Iya ada jedak-jeduk itu pastinya. Tentang jangan merokok seperti itu di bawah umur, ataupun tentang perkawinan dini seperti itu sih edukasi. Tadi kan anak-anak Gen Z ini FOMO ya. Biasanya apa sih yang difomoin?
Kalau FOMO pastinya Macem-macem ya. banyak banget Ibu, fashion lah ataupun sebenarnya lebih ke gaya sih Bu, gaya hidupnya yang FOMO seperti itu sih Bu. Nggak tahu FOMO kan? Coba apa singkatannya? Aduh singkatnya lupa Ibu. Oh. FOMO first lupa. Lupa, Ya, Ibu. nanti kita tulis di sini ya. Arti dari FOMO. Missing out belakangnya. Iya. Aku juga lupa tiba-tiba nih. Tadi udah ada di kepala ya. Harus FOMO. Jadi mereka barulah akan tertarik ya. Jadi nggak bisa tuh dipaksa-paksa. Dan kalaupun bikin konten itu harus yang sesuai dengan Kita gengsi iya. gitu. Sesuai trennya Ibu. Sesuai tren, sesuai isi hati. Sekarang lagi apa trennya kalau sekarang? Kebanyakan sih jedak-jeduk sih Bu. Ya atau FYP enggak- jedak-jeduk Iya, ya. FYP tuh, Oh. jedak-jeduk. Harus tahu juga FYP ya. Itu cara tips and trick salah satunya ya. Mungkin ada punya tips and trick lain untuk mendekati Gen Z ini. Sebenarnya itu sih paling penting Bu, kita harus tahu tren terkini karena mereka itu tertariknya itu 5 detik awal biasanya di video Ibu. Oh. Jadi ya kita harus tahu lagunya apa Oh. ataupun isi kontennya apa. Mereka tuh nggak mau yang banyak tulisan gitu Bu di Oh, kontennya. iya sih. Karena apaan sih ini baca aja udah males iya. gitu kan. Jadi mereka maunya yang singkat, padat dan jelas gitu Ibu. Kebanyakan harus pintar-pintar cari trennya aja sih Ibu. Harus kalau cari gitu. celahnya juga ya. Anak-anak Gen Z ini maunya gimana ya. Susah. Ini mendung, hujan turun sedikit-sedikit ya. Lumayan ini. Nah, ini kedepannya nih siapa namanya Marsha? Kalau tadi kan mau bikin hari anak, selain hari anak yang itu kan temporal ya. Kalau yang mau secara rutin dilakukan gitu apa setiap bulan atau gimana, apa yang ingin dilakukan? Kalau secara rutin untuk rancangan 2025 ini sebenarnya kita belum merapatin Ibu, rapatinnya nanti di akhir Januari. Karena kebetulan pembagian program kita itu secara klaster Ibu. Jadi mereka yang menentukan bukan Klaster-klaster. iya klaster, bukan kita ketua ataupun wakil ketua atau BPH yang menentukan. Jadi terserah dari masing-masing klaster ini akan menentukan program kerjanya seperti apa. Dan kalau misalkan keinginan sendiri sih pastinya pengen banget kita ke daerah-daerah yang masih terpinggirkan Ibu, misalkan Cabang Bungin, Muara Tarumajaya, Gembong, iya ya. Muara Gembong yang jauh-jauh itu dari tahun kemarin tuh kita pengen banget Ibu bisa untuk edukasi sosialisasi ke daerah sana karena kebetulan justru daerah sana yang banyak banget kasus-kasusnya Ibu yang banyak kasus tawuran tuh Cabang Bungin. Kemarin kita juga sempat ke Cabang Bungin tuh, ya Allah Ibu jauh banget itu, Masya Allah. Jadi itu mungkin salah satu impian kita ya dari Forum Anak pengen menyeluruh gitu. Jadi bukan di daerah Cibitung, Cikarang, Tambun, situ-situ aja gitu pengennya. Kita pengennya ke daerah-daerah sana. Jadi juga bukan cuma masalah anak-anak aja ya. Banyak anak-anak yang di Kabupaten Bekasi juga nggak tahu Kabupaten Bekasi itu ada berapa kecamatan, berapa desa ya. Itu nanti bisa memperkenalkan juga sebenarnya nggak cuma jadi abang. Bener-bener. Tapi nggak ikutan itu kan kontes abang po. Aduh, Ada nggak kerjasama dengan Forum Anak? Harusnya sih ada. Iya, harusnya pengennya Bu, pengen banget kita kerjasama seperti kayak ke Duta Genre, Duta Baca itu pengen banget tapi sampai saat ini belum sih Bu. Karena susah juga izin dari dinasnya Ibu. Duta Genre apa tuh Duta Genre? Duta Genre generasi berencana Ibu. Apa Sama tuh? seperti Forum Anak tapi mereka fokusnya ke remaja Ibu. Remaja Oh, seperti ini anak-anak. HIV, stunting, mereka lebih fokus ke hal itu. Duta Genre namanya, ntar dicari ya kakak ya, Duta Genre. Nah berarti kalau ini adalah masa kepemimpinan masa Marsha di Forum Anak terakhir dong atau gimana? Atau setelah usia berapa harus keluar gitu? Tahun 2026 saya berhenti. Jadi ketuanya Iya, kan? jadi Tapi ketuanya. di forum anaknya Di sendiri? Forum Anaknya itu batasnya seperti hal anak aja Ibu dari umur 0 tahun sampai 17 tahun. Berarti sebentar lagi udah nggak bisa di Udah. Forum Anak. Masuknya genre. Iya, harusnya masuknya ke genre Ibu kalau udah 17 tahun ke atas. Baik, ini kita udah sampai di akhir-akhir. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak di Kabupaten Bekasi. Oke,
Oke, untuk pesan-pesan di anak Kabupaten Bekasi, sebenarnya pengen banget anak-anak Kabupaten Bekasi ini jadi diri sendiri teman-teman, yang bisa tahu tentang potensinya sejak dini. Karena kebetulan semuanya kita dilahirkan di dunia ini itu punya potensinya masing-masing gitu teman-teman. Jangan pernah insecure ataupun kita semuanya harus bisa, misalkan teman-teman harus bisa MTK, IPA, biologi, bahasa Inggris ataupun hal lainnya. Teman-teman cukup satu potensi yang teman-teman bisa itu dan terus pelajari hingga akhirnya nanti teman-teman bisa mencapai kesuksesannya. Wah, oke. Karena hujannya sudah makin deras, kita sudahi dulu perbincangan kita. Dadah. Assalamualaikum. Diminum. Pindah.